Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran ayat yang kita bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Dan ini yang harus asasi menjadi perjuangan hidup kita. Dan asas dan hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah. Tidak boleh kita disibukkan dengan selainnya yang menjadikan kita tidak mengenal tauhid Allah, tidak mengenal ibadah kepada Allah. Apalagi dunia yang kita cari itu kemudian menjadikan kita semakin jauh dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu Allah iringkan dengan ayat peringatan setelahnya tentang hal yang berkaitan dengan jaminan rizki bagi hamba-hambanya, yang seharusnya tidak menjadi kegelisahan kita orang-orang beriman dan bertauhid. Dan orang-orang yang beriman dan bertauhid, orang-orang yang paling pantas tidak khawatir terhadap rizki yang Allah tetapkan, takdirkan dan bentangkan di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin dari mereka rizki, dan aku tidak ingin dari mereka itu memberikan makan kepadaku. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki. Oleh karena itu kita orang-orang beriman yang mengikuti Rasulullah SAW tidak boleh berharap setitik pun di hati kita rezeki kepada makhluknya. Karena semua apa yang di muka bumi ini dari rezeki Allah yang bentangkan, Allah yang tetapkan, Allah yang bagikan, Allah yang sudah takdirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Dia menjamin semua rezeki hambanya dan tidak akan dicabut nyawanya kecuali setelah habis apa yang sudah Allah tetapkan bagi mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu apapun yang melata yang berjalan di muka bumi ini melainkan sudah jadi tanggungan Allah rezeki mereka. Dan ini masalah keimanan, ini masalah tauhid. Oleh karena itu para sahabat itu tidak digelisahkan oleh Rasulullah SAW tentang diri mereka yang berkaitan dengan rezeki. Kalau kita sekarang, orang tua itu dari kecil anaknya dia sudah gelisah, bagaimana rezekinya nanti, kemana dia harus sekolah supaya rezekinya itu. Seakan-akan dia tanpa sadar dia yang mengatur rezeki manusia dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya besar. Karena rizki ini berkaitan dengan tauhid rububiyah Allah, dan itu diimani oleh orang-orang musyrik. Dan orang-orang beriman tidak pantas untuk tidak beriman dengan hal yang menjadi keimanan orang-orang musyrik sendiri. Orang-orang musyrik kalau ditanya siapa yang memberikan mereka rizki, mereka katakan Allah. Siapa yang menciptakan mereka, mereka katakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus berusaha berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan tauhid dan akidah kita yang menjadikan kita yakin bahwasanya kita ini hidup hanya untuk ibadah dan berjuang untuk ibadah kepada Allah. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tinggal berikhtiar, tidak akan habis rezeki kita kecuali kita sudah datang ajalnya dan kita sudah mati. Ya, dan ini harus menjadi perhatian kita.